kita melalui live Facebook. Terima kasih untuk kesempatan, untuk kesekian kalinya saya membagikan firman Tuhan untuk teman-teman sekalian. Mungkin bisa agak dikecilin sedikit kali ya. Baik, minggu lalu ICFK sudah menyelenggarakan acara Natal dengan sukses ya, di Walk and Grill untuk merayakan kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus. Saya bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Natal. Masih mau merayakan Natal. Karena semakin hari, semakin banyak yang berkeberatan untuk merayakan Natal. Dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasan yang sering dikemukakan bilang bahwa Natal itu sudah dikomersialkan, sudah begitu disekularkan, ya, sehingga kehilangan maknanya. Meskipun argumen ini ada benarnya, ya, karena memang kisah kelahiran Yesus Kristus itu semakin hari semakin sering diselewengkan, ya, disalahgunakan untuk kepentingan komersial, untuk kepentingan duniawi. Tapi kalau kita pakai argumen ini, bukan hanya Natal yang akan kita tinggalkan, ya, karena hampir semua aspek kehidupan kekristenan sudah diselewengkan, sudah dikomersialkan, ya. Kita akan, kalau logika ini kita pakai, berarti kita juga harus meninggalkan lembaga pernikahan. Kita harus meninggalkan gereja. Berapa banyak gereja yang sudah diselewengkan. Bahwa itu diselewengkan dan disalahgunakan untuk kepentingan duniawi bukan berarti bahwa Natal itu sendiri menjadi salah. Ya. Bahkan Alkitab banyak sudah disalahgunakan. Argumen berikutnya mengatakan bahwa Natal tidak diatur di dalam Alkitab. Ini juga ada benarnya karena tidak ada dianjurkan untuk merayakan Natal di dalam Alkitab, teman-teman. Berbeda dengan perjamuan kudus yang secara spesifik diinstruksikan supaya kita lakukan untuk mengingat Yesus Kristus. Yang darahnya tercurah, tubuhnya terkoyak. Tidak ada dianjurkan secara spesifik kita merayakan Natal di dalam Alkitab. Toh kita merayakannya, kenapa? Buat saya, memang ada banyak hal ya yang tidak diatur secara jelas di dalam Alkitab, dan saya sudah menyinggung hal ini dalam renungan-renungan sebelumnya, ya, bahwa untuk hal-hal yang sifatnya personal conviction, ya, bukan doktrin, kita tidak bisa menghakimi orang yang melakukan itu. Ya, seperti disebutkan tertulis dalam Roma 14 ayat 4 sampai 5, saya bacakan di sini. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahlah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Kita yakin, kita Natal yang merupakan hari kelahiran juru selamat kita patut untuk kita rayakan. Makanya kita tetap merayakan. Argumen yang lain yang sering dipakai juga bilang bahwa tidak ada kepastian bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Siapa yang bisa bilang dengan pasti Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Betul, tidak ada kepastian itu. Dan bahkan gereja mula-mula tidak juga merayakan Natal. Ya. Gereja di Roma itu baru mulai merayakan Natal di tahun 336. Mereka Natal pertama kali tanggal 25 Desember di tahun 336. Itu pun setelah Kaisar Roma waktu itu, Konstantin,
menjadikan kekristenan sebagai agama resmi kekaisaran. Ya. Walaupun begitu, tidak seluruh kekaisaran Roma merayakan Natal tanggal 25 Desember. Yang di bagian timur merayakannya tanggal 6 Januari. Dan sampai sekarang masih ada orang yang merayakan Natal tanggal 6 Januari. Nah, bagi saya, meskipun saya tidak tahu kapan tepatnya juru selamat saya lahir, ya, kelahirannya adalah fakta. Dan saya merasa, saya yakin itu patut untuk dirayakan, ya. Karena pada saat itulah juru selamat kita lahir untuk kemudian menebus dosa kita seluruh umat manusia. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke malam kelahiran Yesus tersebut, dan saya berharap teman-teman bisa mengetik pelajaran dari malam 25 Desember tersebut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memanjatkan puji dan syukur. Kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dan anugerah yang terus Kau curahkan kepada kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Acara Natal ICFK sudah terselenggara dengan baik. Semua yang kami rencanakan, kami selenggarakan itu adalah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Masih ada rangkaian acara yang kami sedang persiapkan sekarang Tuhan. Ada Christmas Festival, ada Natal ICK. Semuanya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Kau akan terus beserta dengan kami dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan semuanya itu. Karena kami sungguh yakin kami patut merayakan kelahiran Juru Selamat kami. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Buka telinga dan hati kami agar firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi panduan bagi kami dalam menjalani hidup kami. Dalam nama-Nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan membacakan Alkitab, cuman ada sedikit berbeda. Jadi yang akan kita baca itu dari Lukas 2 ayat 1 sampai 20, tetapi saya mau kita sambil mendengarkan lagunya karena di dalam ada satu saya temukan di YouTube itu ada namanya King Things yang membawakan firman Tuhan ini dalam alunan lagu. Supaya agak berbeda, saya pilih itu supaya kita tidak membaca, tapi saya sudah share di Facebook juga, jadi kalau teman-teman sempat berlatih mungkin bisa ikut menyanyi. Kalau enggak apa-apa, tinggal bisa juga dibaca ya. Jadi mungkin bisa diputarkan oleh Mike. In those days a decree went out from Caesar Augustus that the whole empire should be registered. This first registration took place while Quirinius was governing Syria, so everyone went to be registered, each to his own town. Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family line of David, to be registered along with Mary, who was engaged to him and was pregnant. And while they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her firstborn son, and she wrapped him tightly in cloth and laid him in a manger, because there was no guest room available for them. In the same region, shepherds were staying out in the fields and keeping watch at night over their flock. Then an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them,
terrified. But the angel said to them, "Don't be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. Today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. This will be the sign for you. You will find a baby wrapped tightly in cloth, lying in a manger." Suddenly there was a multitude of heavenly hosts, with the angels praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people he favors." When the angels had left him and returned to heaven, the shepherds said to one another, "Let's go straight to Bethlehem and see what has happened, which the Lord has made known to us." They hurried off and found both Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. After seeing them, they reported the message they were told about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary was treasuring up all these things in her heart, and meditating on them. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had seen and heard, which were just as they had been told. Terima kasih Mike. Baik, jadi saya ingin kita coba melihat perspektif beberapa penulis Injil tentang kelahiran Yesus. Apa yang ditulis Yesus tentang kelahiran Lukas itu satu-satunya kisah yang dicatat dengan agak lengkap tentang kelahiran juru selamat kita. Ya. Markus dan Yohanes sama sekali tidak bicara tentang kelahiran Yesus. Matius bercerita tentang kunjungan malaikat kepada Yusuf, ya, tentang kunjungan orang-orang Majus, lalu tentang Herodes yang ingin membunuh anak-anak, lalu kepergian keluarga Yusuf ke tanah Mesir untuk menghindari itu. Matius tidak memberitahu apa-apa tentang kelahiran Tuhan Yesus. Hanya Lukas yang menggambarkan kelahiran Tuhan kita. Itu pun sangat singkat, ya, sangat singkat. Ada keputusan kaisar, ada sensus yang menyebabkan Maria dan Yusuf harus pergi mudik dari Nazaret ke Bethlehem. Dan kemudian bagaimana para gembala kemudian datang dan menyaksikan kelahiran Yesus.
secara logika manusia ini peristiwa luar biasa. Tapi kenapa? Ya, kenapa kelahiran yang menjadi awal mula penyelamatan umat manusia untuk dengan penebusan dosa oleh Yesus Kristus hanya singkat diceritakan di dalam Alkitab. Ya. Harusnya digambarkan dengan penuh detail, mendalam, menyeluruh. Ini kan peristiwa mega event, kelahiran juru selamat loh. Kenapa cuma segitu diceritakan dalam Alkitab kita? Dan jika kita membandingkan kelahiran dan kematian Yesus, kita akan melihat bahwa Lukas menulis tentang kelahiran Tuhan kita, walaupun dengan singkat. Ya. Sementara kematian Yesus dicatat dengan cermat oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes. Ya. Hanya beberapa ayat yang menceritakan kelahiran Yesus. Kita lihat ada berapa bab yang didedikasikan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes untuk menceritakan penangkapan, pengadilan, penguburan, dan kenaikan Yesus. Ini menyiratkan ya bahwa para penulis Injil menganggap kematian Yesus itu lebih penting dibanding kelahirannya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kematian dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar penebusan dosa kita. Bukan kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus. Walaupun tentu saja Yesus harus terlahir lebih dulu untuk bisa mengungkapkan ketuhanannya kepada manusia. Tapi kematiannya di kayu saliblah yang menjadi jalan penebusan dosa-dosa kita. Lalu mengapa orang lebih sering merayakan Natal? Natal seolah lebih penting, ya. Dirayakan lebih banyak orang dibandingkan peristiwa kematiannya. Mungkin bayi Yesus itu bisa membuat kita lebih nyaman, memberikan rasa nyaman dibandingkan Yesus yang disalib. Kita lebih mudah untuk merayakan Natal itu. Natal dirayakan lebih banyak orang karena itulah ya, ada Yesus sebagai bayi itu lebih lebih hangat. Ada Yesus yang mati di kayu salib mengingatkan kita akan dosa-dosa kita. Mungkin karena itu kita jadi agak lebih lebih sering lebih mengutamakan perayaan Natal. Walaupun penulis Injil sudah mengisyaratkan dengan bagaimana mereka menjelaskan soal penangkapan, persidangan dan segala macam dibandingkan hanya beberapa ayat di dalam Lukas tentang kelahiran Yesus. Nah, saya berharap renungan hari ini akan membantu kita untuk menangkap ya makna penting dari narasi Lukas di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Narasi ini sudah menjadi kisah yang paling populer, ya, paling sering dibaca terutama menjelang musim-musim Natal seperti ini, ya. Tapi apakah sejauh mana peristiwa itu dipahami dan dimaknai, terutama dalam masyarakat modern sekarang ini? Jangan-jangan peristiwa itu cuma dilihat pohon Natalnya, cuma dilihat Sinterklasnya, cuma dilihat gingerbreadnya, gitu, ya. Nah, kalau kita melihat struktur daripada teks yang akan kita baca, ya Lukas 2 memiliki 3 bagian. Yang pertama
dari ayat 1 sampai 20 itu menggambarkan kelahiran Yesus, menceritakan pengumuman tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Tuhan dan pujian oleh bara tentara sorga, serta kemudian kesaksian para gembala. Lukas 2 ayat 21 sampai 40 menceritakan, menggambarkan kejadian di mana Yesus sudah agak besar, ya kan, disunat, dan kemudian ada kesaksian dari Simeon dan Hana. Lalu Lukas 2 ayat 41 sampai 52 adalah menggambarkan bagaimana waktu itu Yesus tertinggal di Yerusalem, ya. Yusuf sama Maria sudah balik ke Bethlehem, dia tertinggal di Yerusalem. Dan di saat itulah tertinggal di Bait Allah, seluruh orang di Bait Allah itu menyaksikan betapa cerdasnya Yesus gitu di dalam perbincangan dia dengan orang-orang di Bait Allah. Tentang kesaksian Lukas 2 ini. Kesaksian para gembala, kesaksian Hana dan Simeon, dan kesaksian orang-orang di Bait Allah tentang Yesus yang baru berumur 12 tahun tapi bisa berdiskursus dengan ahli-ahli hukum Taurat di situ. Nah, Lukas 2 ayat 1 sampai 20 yang sudah tadi saya nyanyikan, ya, juga terbagi 3 bagian. Bagian yang ayat 1 sampai 7 itu tentang peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem, serta keadaan yang menyertai kelahiran Yesus. Lalu ayat 8 sampai 14 menggambarkan kedatangan malaikat kepada para gembala, dan 15 sampai 20 adalah kedatangan para gembala ke tempat Maria dan Yusuf dan Yesus dilahirkan, serta kesaksian mereka setelah melihat juru selamat. Baik, saya bacakan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Saudara, dalam membaca Alkitab kita sering kurang menaruh perhatian, ya, kepada kondisi atau setting sejarah di dalam teks yang kita baca. Karena biasanya itu disampaikan flat, ya, datar saja, tanpa ada nuansa-nuansa yang secara eksplisit menyebutkan keterlibatan Tuhan. Seperti teks yang kita baca ini, flat, datar saja. Ada seorang kaisar mengadakan sensus, ya kan? Ini yang pertama kali. Nah, meskipun sebetulnya teks tersebut penuh dengan beberapa makna-makna yang penting. Mari kita lihat. Nah, Kaisar Agustus mengumumkan sebuah dekrit, ya, untuk melaksanakan sensus. Ini menurut cendekiawan Kristen ini hampir pasti untuk tujuan memungut pajak, ya, untuk memungut pajak dari semua orang yang berada di wilayah kekuasaan Kekaisaran Roma. Kita lihat, seorang kaisar menyembah dewa-dewa, ya, dan sebuah konsep yang sekuler, sensus, ini menjadi pemantik dari seluruh rangkaian peristiwa kelahiran Yesus. Kita kalau kaisar tidak melakukan sensus, tidak perlu Yusuf sama Maria berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, sensus ini pasti merupakan sesuatu yang menyakitkan bagi orang Yahudi, ya. Kenapa? Pertama, karena itu membuat ketidaknyamanan, ya kan, orang kayak seperti Maria dan Yusuf ini, karena semua orang harus kembali, harus mudik ke kota asalnya. Dan lebih lagi, kewajiban untuk sensus ini mengingatkan mereka, orang Yahudi, bahwa walaupun mereka adalah umat pilihan Tuhan yang hidup di tanah yang dijanjikan Tuhan, mereka berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Ini sesuatu yang para petinggi Yahudi menyangkal. Kita bisa baca
ada di dalam Yohanes 8 ayat 33, ya. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Inilah sebuah sensus mengingatkan mereka bahwa mereka tidak merdeka, mereka berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Dengan ayat-ayat yang sama sekali tidak punya konotasi spiritual ini, ya, Lukas sebetulnya adalah meletakkan akar sejarah dalam kekristenan. Ya. Kekristenan, kelahiran Yesus adalah peristiwa faktual. Ya. Nyata, real. Ya. Jadi keimanan kita itu punya validitas historis, teman-teman. Bukan sesuatu yang dikarang-karang, ya. Ini penting ya, karena ada beberapa teolog, ya, ada beberapa pendidik, ada beberapa Yudais, bahkan golongan Marxis yang bilang bahwa Natal dan Yesus itu mitos. Mitos. Ya, mereka mengajarkan bahwa Kristus itu tidak pernah lahir, tidak pernah benar-benar ada. Dan itu dipropagandakan. Mereka bilang itu adalah mitos, ya. Kelahiran dan keberadaan Yesus itu adalah mitos yang dibuat oleh orang Yahudi yang putus asa karena sudah sekian lama menantikan Mesias. Tapi mereka sama sekali tidak punya bukti yang bisa menyanggal kelahiran Yesus. Sebaliknya, sejarawan manapun yang netral, ya, bisa menyatakan bahwa kesejarahan Yesus itu sama levelnya dengan kesejarahan Kaisar Agustus ini. Karena semua ahli sejarah setuju bahwa pernah ada yang namanya Kaisar Agustus, seorang kaisar Romawi di dunia ini. Dan pada saat dia melakukan sensus yang pertama itulah kejadian Yusuf dan Maria yang merupakan jalan lahirnya Yesus ke dalam dunia. Ini penting, ya. Penting sekali bahwa Yesus bukanlah mitos, dia bukan legenda, dia bukan sesuatu yang didasari pada suatu ketika atau once upon a time, enggak, ya. Ada fakta historis tentang juru selamat kita. Kemudian di dalam Lukas 2, di dalam ayat yang keempat sampai kelima. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, di sini kita melihat mulai ada aspek spiritual, ya, di mana keputusan sensus Kaisar Agustus tersebut menyebabkan pasangan ini, Maria dan Yusuf, melakukan perjalanan dari Nazaret ke Betlehem, tempat lahir mereka. Ini menjadi semacam kekuasaan tangan Tuhan untuk menggenapkan nubuatan perjanjian lama di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yahuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Keputusan sensus ini, ya, menjadi awal penggenapan nubuatan di dalam Mika 5 ayat 1. Meski demikian Lukas tidak menyitir, ya, tidak menekankan soal penggenapan nubuatan di dalam Mika tersebut. Berbeda dengan Matius jelas-jelas di dalam kisah kelahiran Yesus, Matius 2 ayat 3 sampai 5, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi.
Matius mengkaitkan nubuatan dengan kelahiran Yesus. Lukas tidak. Dia hanya mengungkapkan fakta-fakta. Apa fakta-fakta yang disampaikan oleh Matius? Fakta bahwa Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke Bethlehem. Nazaret, Bethlehem itu 100 km. Pada masa itu kalau jalan kaki 3 hari 3 malam baru sampai. Nazaret itu di Galilea, ya. Galilea itu di sebelah utaranya Yudea, di mana Bethlehem berada. Bethlehem berada di dataran tinggi, 800 meter di atas permukaan laut. 30 meter lebih tinggi daripada Nazaret. Ya. Perjalanan itu tidak mudah, terutama buat Maria yang sudah mengandung, harus jalan menanjak dari Nazaret ke Bethlehem. Dalam ayat yang ke-6 sampai ke-7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apa yang ada di dalam bayangan teman-teman dengan ayat ini? Sebagian besar penggambaran kelahiran Yesus yang terekam di dalam benak kita, ya, dan kemudian menjadi bagian dari tradisi Natal, itu adalah usaha manusia, usaha orang-orang untuk mengisi celah kekosongan dari narasi Lukas. Karena singkat apa yang diceritakan Lukas, maka banyak orang kemudian datang dengan berbagai usaha untuk ginilah kira-kira kelahiran Yesus itu. Apa faktanya? Lukas memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada tempat di rumah penginapan. Itu jelas-jelas dikatakan Lukas. Mungkin karena apa? Karena sensus tadi. Semua orang kemudian berbondong-bondong harus pulang ke kampungnya masing-masing untuk disensus. Dan karena tidak ada tempat lagi di penginapan bagi Maria dan Yusuf, ini mengakibatkan bayi Yesus ditempatkan di wadah makanan ternak, ya, di palungan. Dengan dibedong, ya, dengan kain lapin sebagai tempat tidurnya. Kita tidak tahu di mana Yesus lahir. Apakah di kandang ternak? Apakah Yesus lahir di kandang hewan? Ada nggak yang bilang Yesus kandang hewan di Alkitab? Apakah Yesus lahir di padang terbuka? Yang kita tahu bahwa tidak ada penginapan. Apakah Yesus lahir di tenda? Tenda kan bukan penginapan. Apakah Yesus lahir di goa? Bayi Yesus, ya, sepanjang apa yang bisa kita interpretasikan dari kisah Lukas, mungkin saja lahir di padang terbuka, disinari cahaya bulan, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang. Di padang yang sunyi tentu saja, karena pastilah Maria menginginkan semacam privacy, ya, untuk bersalin. Nah, sejauh ini apa yang telah diberitahukan Lukas kepada kita adalah Maria dan Yusuf sebagai pasangan yang malang, yang terpaksa melakukan perjalanan yang tidak diinginkan, akan berjalan karena sensus, dan di sanalah akhirnya Maria melahirkan Mesias, raja orang Yahudi, dalam keadaan yang memprihatinkan. Malam itu Bethlehem begitu sibuk, ya, begitu crowded. Orang-orang sibuk dengan kepentingannya sendiri untuk mempersiapkan diri menghadapi sensus. Ini menjadi semacam pengingat juga bagi kita.
Janganlah kita begitu sibuk, ya, karena kesibukan tersebut tidak ada tempat, ya, bagi Yesus di penginapan di Betlehem. Janganlah kita karena kesibukan kita mempersiapkan Natal, jadi tidak ada tempat buat Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kemudian Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Di daerah itu berarti Maria dan Yusuf berada tidak jauh dari para gembala-gembala ini yang sedang menjaga ternak mereka. Siapa yang pernah berinteraksi dengan gembala di sini? Ada? Bagaimana pakaian mereka? Ya, compang-camping ya, banyak yang koyak-koyak karena harus lewat padang rumput, terkoyak saya sana sini. Bagaimana bau badan mereka? Nggak enak, ya kan? Bagaimana kebanyakan orang memperlakukan gembala? Hah? Meremehkan, ya, menyepelekan, gembala. Dan di dalam masyarakat Yahudi, ya, memang gembala adalah kaum yang dipandang rendah, disepelekan, disamakan dengan tunawisma. Ya, gembala dianggap tidak cukup bersih untuk terlibat dalam kegiatan ritual agama Yahudi. Bahkan kesaksian mereka dianggap tidak layak di ruang pengadilan Yahudi. Benar-benar kaum yang terpinggirkan gembala-gembala itu. Tetapi bagi Tuhan kita tahu gembala punya tempat yang khusus. Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Raja Daud, gembala. Kaum yang dalam dunia orang Yahudi dianggap terpinggirkan, punya tempat khusus. Ya. Nah, kini dalam peristiwa kelahirannya, Yesus diidentifikasikan dan diasosiasikan dengan gembala. Yesus lahir tanpa atap di atas kepalanya. Gembala-gembala itu juga, ya, mereka tinggal di padang terbuka, tidur di bawah bintang-bintang. Yesus bukanlah dari golongan orang terpandang, ya, bapaknya tukang kayu. Gembala-gembala juga adalah kaum yang disepelekan. Yesus bahkan kemudian menyebut dirinya apa? Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Dia mengidentifikasikan dirinya dengan manusia yang dipandang rendah. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 11, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Disinilah berita tentang kelahiran Yesus untuk pertama kalinya disampaikan langsung kepada manusia. Inilah pertama kalinya, ya, langsung kepada manusia, bukan melalui nubuatan. Dan justru disampaikan langsung kepada gembala yang adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang diremehkan, kaum pinggiran masyarakat Yahudi. Cocok sekali buat saya, ya. Kelahiran Yesus, gembala yang baik, gembala yang agung, pertama kali disampaikan kepada para gembala. Nah, kelahiran Yesus ini sudah lama ditunggu-tunggu, ya. Yesus sebagai Mesias sudah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Nah, kelahiran ini tidak disampaikan kepada para imam, ya, atau kepada para orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, tapi kepada gembala yang
tidak dididik di dalam hukum Taurat, bahkan mungkin buta huruf. Kelahiran Tuhan Yesus ini bukan disampaikan pertama kali kepada pejabat tinggi bangsa Yahudi, tapi kepada kaum pinggiran tadi. Kelahiran Yesus ini bukan disampaikan di ibu kota orang Yahudi di Yerusalem, tapi di pinggiran kota kecil Bethlehem. Kelahirannya tidak diumumkan di tengah hari bolong supaya semua orang tahu, tapi di tengah malam. Itulah cara Tuhan mengumumkan kelahiran anaknya yang tunggal. Jauh dari apa yang kita bayangkan. Dia punya rencananya sendiri. Nah, mengapa berita tentang kelahiran Yesus ini dikatakan malaikat Tuhan sebagai kesukaan besar untuk semua bangsa? Karena dialah juru selamat yang tidak hanya telah dinantikan oleh para gembala tersebut, tapi juga oleh seluruh bangsa Israel. Setelah 400 tahun dinubuatkan. Bayangkan, sesuatu yang dinanti-nantikan 400 tahun, malam itu diumumkan. Makanya kesukaan besar. Dan tidak berhenti di situ. Itu adalah kesukaan besar karena akan menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tetapi, saudara-saudara, sebenarnya berita kelahiran Yesus ini memiliki arti yang sedikit berbeda bagi sebagian orang Yahudi, ya, bagi para rabi-rabi, pemuka agama, karena bagi mereka tidak ada kebutuhan untuk pembebasan dari dosa, nggak ada. Mereka mengajarkan bahwa dengan kekuatan masing-masing setiap orang bisa mengatasi dosanya, bisa memperoleh keselamatan, yaitu dengan taat kepada hukum Taurat. Bagi mereka, kesukaan besar mereka adalah bahwa Mesias yang lahir ini mereka harapkan menjadi juru selamat, bukan pakai J besar. Juru selamat politik. Dari tirani kekaisaran Romawi, ya. Dan sebagai juru selamat J kecil yang akan membawa kebangkitan bangsa Israel di atas bangsa-bangsa lain. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa bagi pemuka-pemuka agama Yahudi ini. Nah, kabar kesukaan besar keselamatan oleh Yesus adalah sesuatu yang sederhana, simple. Dan pertama kali disampaikan kepada golongan orang-orang sederhana, kaum pinggiran. Injil itu tidak kompleks, tidak butuh IQ tinggi untuk bisa menerima dan memberitakan Injil. Malah terkadang keangkuhan intelektual manusia mengakibatkan menjauh dari Injil. Sedari awal, Injil adalah berita yang bahkan orang sederhana pun bisa menerima dan bisa memberitakan. Lalu dalam Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Siapa yang punya tanda lahir di sini? Saya punya. Ada bagian kulit saya di betis ini di belakang yang agak gelap. Kata mama saya itu dari lahir saya punya tanda itu. Mungkin kita ada yang punya tali lalat di bagian tubuh yang mana gitu yang ada sejak lahir. Bagaimana biasanya kita membedakan bayi yang satu dari yang lain? Dari panjangnya, jenis kelaminnya ya. Pertama jenis kelaminnya, beratnya, panjangnya, warna kulitnya, rambutnya, warna matanya, atau tanda lahir tadi. Ya. Nah, malaikat Tuhan tidak hanya memberitahu para gembala bahwa juru selamat telah lahir, tapi juga memberi petunjuk. Tapi minim, ya. Memberikan tanda-tanda. Apa tanda-tandanya?
bayi telah lahir, bayi laki-laki ya, karena di dalam masyarakat Yahudi kan perempuan, maaf itu memang kurang di ini kan. Jadi ketika mereka bilang bayi, pasti para gembala itu oke, bayi ini laki-laki. Yang kedua katanya terbungkus kain lampin dan adanya di dalam palungan, dalam wadah makanan ternak. Saya percaya tanda-tanda ini diberikan oleh malaikat untuk membantu, untuk tujuan identifikasi. Karena kita tahu pada saat yang bersamaan, ya, pada saat yang bersamaan itu ada banyak bayi juga di Bethlehem. Ya, ada sejumlah bayi di Bethlehem saat itu. Itu bisa kita pelajari dari Matius 2 ayat 16 sampai 8 tentang pembantaian bayi di Bethlehem. Jadi memang ada bayi-bayi lain pada saat itu. Nah, cara mereka mengenali Mesias kita adalah melalui kain lampinnya dan tempat tidur bayinya yang tidak biasa. Ya. Tempat tidurnya bukan tempat tidur yang nyaman, tapi wadah makanan ternak, ya, palungan. Saya percaya Tuhan pasti sudah mengatur bahwa tidak ada bayi lain yang sama kondisinya pada saat itu di malam itu. Kalau enggak terjadi skenario bayi yang tertukar. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kalau sebelumnya gembala-gembala itu ketakutan ketika hanya satu malaikat Tuhan datang disertai dengan cahaya kemuliaan Tuhan, ini bala tentara surga datang, tidak dikabarkan oleh Lukas bahwa mereka ketakutan lagi, tidak. Yang ada sekarang adalah sukacita mereka karena Mesias yang mereka nanti-nantikan sudah diberitahukan kepada mereka sudah lahir. Jadi walaupun lebih banyak lagi bala tentara surga datang, mereka tidak lagi ketakutan. Malah saya yakin mereka pun ikut menaikkan pujian tersebut. Glory to God in the highest heaven, peace on earth to those He favors. Ya. Nah, layar 5, saya agak cepat ini karena sudah 624. Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah mendengar kabar tentang kelahiran Yesus dari malaikat Tuhan dan mendengarkan pujian dari bala tentara surga, gembala ini tidak lagi mendiskusikan apa yang terjadi. Jadi mereka tidak berargumen. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Karenanya apa? Karena bisa saja kan kalau itu ada bala tentara surga datang, ada malaikat Tuhan bilang bahwa Mesias sudah lahir. Bagaimana ini? Benar nggak ini? Apa kita perlu mengirim utusan ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada mereka? Enggak, bukan itu yang dilakukan. Ya. Kini mereka mengubah prioritasnya. Ya. Bukan lagi mengangon ternaknya, ya, mengembalakan ternaknya. Mereka prioritas baru mereka sekarang adalah mencari dan menemukan bayi itu. Nah, perilaku gembala ini berbeda saudara-saudara dengan penduduk Yerusalem, ya. Kita tahu di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6, ya. Para imam, kepala dan ahli Taurat pada waktu itu hanya terkejut. Nah, terkejut bahwa mendengar kelahiran Yesus. Itu ada dituliskan kalau teman-teman baca dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6. Tidak sama sekali disebutkan dalam Matius itu bahwa para ahli-ahli agama ini tergerak dan bertindak, ya, untuk mencari bayi tersebut. Mereka tetap dengan prioritas mereka. Apa prioritas mereka? Menjalani ritual agama mereka. Beda dengan para gembala ini. Nggak apa-apa, ternakku kutinggalkan sekarang, aku cari Yesus ini. Aku cari Mesias ini. Aku akan ketemukan Mesias.
Dan ini digambarkan dilakukan dengan penuh semangat, ya. Mereka cepat-cepat, ya, berangkat. Nggak ada mereka procrastinate atau menunda-nunda, no. Cepat-cepat berangkat mencari bayi Yesus. Dan akhirnya apa? Akhirnya mereka mendapatkan. Ya, gembala ini melakukan apa yang kelak dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, iman yang sejati dari penerimaan atas Injil seperti yang dimiliki oleh para gembala ini tidak sekedar untuk diperbincangkan. Iman itu akan menginspirasi kita untuk menata ulang tujuan kita, melihat kembali prioritas kita, ya, dan akan menghasilkan tindakan yang membuat perubahan dalam hidup kita. Lalu di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 19, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Apa dampak kedatangan para gembala itu terhadap Yusuf dan Maria? Mereka berdua sudah tahu, Yusuf dan Maria sudah tahu bahwa anak yang secara ajaib dikandung Maria itu adalah Mesias. Mereka sudah tahu, ya. Mereka sudah didatangi malaikat dan sudah tahu itu adalah juru selamat yang dijanjikan. Tapi saya yakin butuh waktu bertahun-tahun bagi Maria dan Yusuf untuk benar-benar memahami itu, untuk benar-benar menginternalisasi itu. Sama seperti murid-murid Yesus. 3 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Ya. Mereka terus bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Yesus. Mereka mengagumi hal-hal yang Yesus katakan dan lakukan. Tapi tetap saja mereka tidak bisa mencerna dan memahami semuanya sampai akhirnya setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga serta mendapat janji kedatangan Roh Kudus. Maria dan Yusuf juga saya yakin seperti itu, ya. Terkejut dengan kedatangan para gembala dan diliputi keheranan. Mendengarkan laporan para gembala tentang malaikat yang sudah mengumumkan kelahiran Yesus. Dan sini secara spesifik disebutkan bahwa Maria menyimpan semua perkara itu dan merenungkannya di dalam hatinya. Banyak saudara-saudara perkara yang sudah dialami Maria. Bayangkan, mungkin ibu-ibu lebih bisa membayangkan di sini sebagai Maria. Ya, dia didatangi malaikat Gabriel yang bilang bahwa dia akan hamil tanpa suami. Ya, ini perkara yang sangat besar, ya, bagi perempuan Yahudi. Yusuf mungkin sempat menjauhi dia, ya, dengan maksud untuk memutuskan pertunangan. Sampai akhirnya malaikat pun datang kepada Yusuf dan bilang jangan. Dalam kondisi hamil tua, dia harus berjalan 3 hari 3 malam. Banyak perkara dalam hidup Maria dan dia merenungkan. Nah, saya percaya bahwa kedatangan para gembala dengan kesaksian mereka itulah yang akhirnya membawa semua perkara itu yang menyertai kelahiran Yesus dalam sebuah terang rohani yang sebenarnya bagi Yesus, terutama bagi Maria. Kita semua pun telah mengalami banyak perkara, ya enggak? Sebagian kita pahami, tidak sedikit yang kita enggak ngerti. Marilah kita merenungkan segala perkara tersebut, ya.
dengan hidup melalui firman Tuhan, dan niscaya pada saatnya Tuhan akan memberi terang atas semua perkara yang kita lewati pada waktunya. Yang terakhir ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, setelah para gembala menemukan anak itu, apa yang terjadi? Mereka kembali ya, ke padang penggembalaan mereka. Mereka kembali kepada ternak mereka. Mungkin lewat kota Bethlehem untuk kembali ke padang tersebut dan memberitahu semua orang yang mereka temui dalam perjalanan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan. Meskipun mereka tahu bahwa sebagai gembala, banyak orang akan hanya mencibir aja atas kesaksian mereka. Nah, kesaksian kalian tidak layak di pengadilan. Ya, mungkin mereka akan mendapatkan cibiran. Mereka kembali ke ladang penggembalaan mereka. Mereka tidak beralih profesi, ya. Jadi penyelenggara tur ke pelaminan suci di Bethlehem misalkan. Jadi pembicara, bagaimana menghadapi kedatangan malaikat Tuhan dan menaikkan puji-pujian bersama dengan bala tentara surga. Enggak, mereka kembali kepada apa yang mereka kerjakan. Ya. Tapi kali ini mereka kembali sebagai orang yang berbeda. Sekarang mereka kembali kepada pekerjaannya, tapi ada nyanyian di hati mereka, ya. Ada pujian di bibir mereka bagi juru selamat yang sudah mereka temui. Dan mereka ingin orang lain juga belajar dan mengenal juru selamat tersebut. Sebagaimana gembala itu kembali ke pekerjaan mereka, kita pun tidak harus meninggalkan profesi kita, ya, untuk memberitakan Injil, untuk membagikan kabar baik ini. Meskipun mungkin ada orang yang mencemooh, mencibir karena kesaksianmu tidak berharga. Dengan pengenalan akan Allah dan hidup sesuai firman-Nya, saya percaya kita akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menjalankan fungsi kita dalam profesi kita. Mau jadi petugas pelayan kesehatan, mau jadi bekerja di hotel, mau jadi engineer, ya, kita akan punya kapasitas yang lebih besar melaksanakan itu. Bahkan sebagai ayah dan ibu dari anak-anak kita akan punya kapasitas lebih besar. Kita tidak harus mengganti profesi kita. Nah, sebagai penutup, ada beberapa poin yang ingin saya ulang supaya mungkin agak membekas di dalam benak teman-teman. Kelahiran Yesus bukan mitos, ya, bukan legenda yang didasari pada once upon a time, tapi itu adalah fakta sejarah. Ada kedaulatan Allah kita di dalam sejarah. Kesibukan kita dalam merayakan Natal janganlah sampai membuat tidak ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana waktu itu tidak ada tempat bagi bayi Yesus karena orang sibukkan oleh sensus. Injil adalah sesuatu yang sederhana, ya. Pertama kali kabar kesukaan diberitakan kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang disepelekan. Sederhana, tidak complicated, tidak perlu IQ tinggi. Bahkan kadang-kadang justru orang yang angkuh secara intelektual kemudian semakin menjauh dari Injil. Iman yang sejati tidak sekedar diperbincangkan, ya, tetapi akan menginspirasi kita untuk menata ulang tujuan dan fokus kita, prioritas kita. Kita pun tidak harus meninggalkan profesi kita. Ya, dengan pengenalan akan Allah
kita akan memiliki kapasitas yang besar untuk tetap dalam profesi kita, bahkan sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami membacakan, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah ini dapat kami terapkan dalam hidup kami. Apa yang kami pelajari bisa sungguh-sungguh menjadi penunjuk arah langkah kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.